Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini, kalau misalnya teman-teman lihat akuarium aku yang di sebelah sini, ini ikannya udah sedikit guys. Cuman tersisa ada Oscar 3, ada peacock bass, dan yang cuman mono aja di sini sisa 3, ada azul 1, ada RTC juga, ada belida, dan ada Florida alligator gitu guys. Karena minggu lalu tuh ada tragedi yang benar-benar kayak bikin aku shock banget, kaget banget. Ini udah kejadian seminggu yang lalu sebenarnya guys, dan minggu lalu tuh aku shock banget karena seperti yang teman-teman tahu, aku tuh datang ke sini Sabtu Minggu aja karena kan aku lagi ada tugas di Purwakarta. Jadi selama aku di sana ya aku titipin hewan-hewan ini ke beberapa orang yang ada di sini. Kalau Adit lagi ada di sini aku titipin ke Adit. Kalau misalnya Adit lagi nggak ada aku titipin ke Haikal, yang pasti setiap hari nggak akan ada momen ketika si hewan aku tuh nggak ada yang ngurus gitu guys. Nah kebetulan banget minggu lalu aku pas mau pulang di hari Sabtu itu tuh kejadian. Jadi si mesin ini karena kebanyakan dikasih makan ya guys ya ikannya sama Haikal, mungkin nggak sengaja atau gimana. Jadi itu gimana ya? Kan aku udah kasih instruksi buat kasih makan di sini tuh sebenarnya kasih makan ikan. Cuman kemarin tuh dikasih makan udang. Sebenarnya nggak masalah sih guys dikasih makan udang juga ya. Yang penting si makanannya tuh dipastiin habis gitu loh. Dan kalau misalnya nggak habis pun dipastiin ketika ini udah nggak dicek atau mau ditinggal, seharusnya tuh segala-galanya udah aman, udah habis. Kayak gini lah kondisinya. Ini udah kita evaluasi, udah ada perbaikan lah. Jadi aku tuh memang pengennya kalau misalnya akuariumnya udah steril, istilahnya udah nggak akan diapa-apain lagi ya kayak gini kondisinya guys, bersih gitu kan. Ya kalau misalnya ada kotoran-kotoran dikit kayak gini masih diwajari lah, namanya juga apa ya, dia mungkin buang residu atau gimana. Jadi minggu lalu tuh dikasih makan udang. Karena mungkin saking banyak udangnya sampai bikin si akuariumnya ini tuh mampet gitu guys. Jadi banyak banget ikan-ikan aku yang mati kemarin. Sebenarnya kalau dibilang banget sih enggak, tapi ikan-ikan kesayangan aku yang aku udah rawat dari kecil banget itu tuh mati. Kayak misalnya peacock bass Mensis, terus juga ada peacock bass mono yang paling gede ya guys. Sudah aku pelihara dari lumayan lama juga. Itu juga mati. Terus ada 2 peacock bass pemberian, aku agak lupa, ada Penima sama satu lagi apa ya, aku agak lupa ya guys. Pokoknya itu bagus banget dan bener-bener kita rawat banget di sini, itu juga harus mati. Yang kita lihat sih yang mati peacock bass dan ukurannya agak gede. Itu mungkin karena dia butuh oksigen yang lebih besar mungkin ya dibanding ikan-ikan yang kecil ini, sehingga mati gitu guys. Nah ini juga ikan-ikan yang ada di sini tuh nggak semuanya ikan yang ditaruh di sini sama kita. Jadi kenapa kita taruh sini? Yang pertama karena memang ini tuh udah diisi toman guys, dan awalnya kita taruh di sini tuh filternya ternyata nggak ngejar. Jadi di sini lebih bagus editnya, air lebih jernih, lebih bagus, filternya juga lebih ngejar gitu guys. Walaupun dia agak penuh, tapi kemarin tuh bener-bener aman aja. Kecuali kalau misalnya si filternya memang mampet. Nah ini beberapa ikan, aku agak lupa sih ikan apa aja. Yang pasti kayak si peacock bass yang kecil ini, belida juga kalau nggak salah ya, sama beberapa Oscar kita taruh di sini guys. Kita taruh di sini nih kemarin. Nah ini sekarang isinya cuma sidat aja, sama ada ikan gurame padang yang aku bakal keluarin lagi. Ini kemarin karena lagi cuacanya buruk gitu, jadi kita masukin. Cuman kayaknya ntar sama kita bakal keluarin lagi supaya biar bisa apa ya, biar bisa galak gitu loh. Kemarin juga sebenarnya aku tuh sempet kayak bikin videonya. Videonya itu emang bener-bener kita buat spontan dia. Asli dia kemarin waktu dikabarin itu sama Aji dikabarinnya guys. Karena kan sekarang lagi ada Aji juga di sini. Katanya kayaknya akuarium mampet gitu loh. Terusnya ikannya pada mati. Nah itu kebetulan kita udah di komplek ya Dit ya. Udah, aduh, baru sampai komplek guys waktu itu kan. Dari Purwakarta tuh, pas banget aku pulang. Nggak di hari sebelum-sebelumnya, nggak tahu ya pas kita pulang banget ya Dit ya. Jadi aku waktu datang langsung ngecek semua dan kondisinya tuh seperti yang aku kasih lihat di video ini guys. Jadi tank yang ini tuh, ini aku baru banget pulang. Jadi tank yang ini dia tuh kayak kasih makannya kebanyakan, terus mampet, terus kayak bener-bener kayak nggak muter. Ini aku shock banget sumpah. Ikan-ikan aku pada mati, termasuk Temensis juga. Ini salah satu peacock bass kesayangan aku banget, kayak kesukaan aku banget yang ini. Ini aku pelihara dari kecil banget, sekarang ukuran dulu segede ini. Ini nyesek banget sih. Dan kita ini lagi coba untuk ambil kayak styrofoam gitu sampai berantakan. Ya Allah, ini malam-malam aku baru banget pulang, dikabarin Aji tadi mampet banyak banget gitu Ji tadi Ji. Ini Ji di foto udah sama, di videoin nggak tadi? Nggak ya? Ya nggak sempet video, udah nggak ada kepikiran guys. Sebenarnya sedih banget sih. Kemarin belum lama lagi mau bass aku juga mati waktu aku lagi nggak di sini. Kacau sih guys, stres banget sih aku liatnya. Jadi disiapin dulu. Ini juga malah ada yang pemberian juga ini tuh guys ya. Kalau ini aku udah pelihara dari kecil banget guys. Ini salah satu ikan pertama aku juga nih, peacock bass pertama aku pelihara sampai segede ini. Tapi yang paling aku sedih sih itu si Temensis ini. Aduh, ini kayak cita-cita aku banget nih, kayak ikan segede ini terus aku taruh di kolam kayak gitu. Pakai air lama aja bro. Iya betul, udah pakai itu aja. Atau enggak? Bersihin dulu sekali aja Ji. Aduh. Aeratornya yang dicabut aja. Sebenarnya itu flow-nya udah pas banget, nggak gimana-gimana. Cuman karena memang mampet, jadi ya namanya juga mampet guys ya. Terusnya kayak udang-udang kayak gini-gini nih, ini udang-udang kayak gini.
itu dia berhamburan istilahnya, jadi amoniak juga buat dia jadi racun, akhirnya dia istilahnya sesak nafas. Dan ini udah mulai kita redain, masih ada yang selamat sih. Ini peacock bass aku 2 selamat, yang mono ya guys, yang biasa. Ini juga sebenarnya pemberian nih guys, jadi 4 ekor peacock bass aku mati di sini. Yang juga pemberian asli sih ini. Waktu itu orangnya sampai datang sini ya buat ngasih ini. Sorry banget. Ini masih mulutnya masih ini nih, masih hidup guys. Kok dia masih bisa nih, masih hidup ya kayaknya ya. Kasih air cetek dulu bentar-bentar ya guys. Kayaknya udah gak akan selamat sih guys. Ini kita udah coba. Udah kayaknya aku harus ngikasin aja sih. Pindahin aja. Jadi kita sementara karena dia airnya masih bagus ya, nggak apa-apa ini full. Cuman kita pindahin aja Ji, semua Ji. Kita pindahin dulu semuanya. Ini air harus kita ganti. Ini teh udangnya udah mana buang juga nih. Awalnya parah. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini juga lagi pula biasa dikasih makannya tuh bukan udang sih. Astagfirullahaladzim. Allah. Ada aja ya musibah ya guys. Ini udah pada. Aduh. Enggak. Guys. Ini teh, aduh ya Allah. Kemarin LMB aku kan mati tuh. Aku udah sedih banget gitu kan. Udah ya Allah. Kenapa bisa kayak gini? Ternyata yang lainnya pada nyusul. Ini sih, ini yang paling aku sayangkan banget. Ini aku sayang banget semuanya, apalagi kayak yang kayak gini 2 ekor tuh. Sekali lagi ya guys, ini pemberian dari orang gitu loh guys. Dan sama kita tuh diurus semaksimal mungkin banget. Makanya ketika si tank command itu awalnya kita taruh sana itu kan kurang efektif tuh, kayak suka butek terus kan. Akhirnya kita bagi 2 gitu loh, ke tank 1 sama tank satunya lagi yang di bawah situ tuh. Ini kita bagi 2. Karena emang ini tank lebih jernih. Kalau sekarang ini kan overcrowded ya guys. Karena kan memang si ikan-ikan yang di atas tadi kan ditaruh di sini. Ya, yang masih ada di sini azul, peacock bass, yang mono. Tapi peacock bass yang lain-lainnya banyaknya yang ini. Jadi ini tuh kalau nggak salah ada pinima, ada apa lagi ya? Aku agak lupa juga sih. Pokoknya ini tuh beda-beda dit yang mati. Ini mah kalau ini mah si temensis. Ini mah waktu itu kita ambil dari body fish. Kecil deh waktu itu kan. Masih gitu kan? Sama Adit kalau ini. Kalau ini Ji dulu yang ngambil sama mana Ji? Udah lama banget ini juga Ji. Ini tuh udah, wah ini salah satu yang pertama juga nih. 5 ya dulu ya? Iya dulu 5. Udah mulai sembuh ya? Udah mulai sembuh tuh ininya mah. Awalnya kan bolong guys. Lo kayak sembuh nyawanya hilang. Dulu kan beli 5, yang baru hari pertama kedua tuh langsung mati 2 kayak gini. Mati 1 ya? Yang unik. Yang unik mati tuh, karena dia kan kecil sendiri gitu kan. Mati. Udah ya, ini ya. Udahlah, udah ini mah. Dan udah nggak akan selamat juga. Sedih ya guys. Sedih banget ini. Duh. Baru banget pulang. Jadi aku tuh dikabarin Aji tadi waktu aku lagi di jalan hampir banget sampai guys. Hampir banget sampai rumah. Jadi aku udah di komplek. Padahal aku dari Purwakarta nih. Terus tadi aku kebetulan bikin konten dulu kan di Kapitan gitu. Emang udah ditakdirkan mungkin ya guys. Mungkin kalau misalnya tadi aku nggak bikin konten tuh bisa aja kayak aku pulang lebih cepet. Terus kan aku suka ngecek hewan tuh bisa aja selamat gitu guys. Maksudnya bisa aja kelihatan. Karena ya walaupun ada CCTV pun kita gimana ya, kan harus dicek tuh CCTV. Jadi kan kita juga nggak bisa 100% kayak ngeliat CCTV terus kan. Jadi emang lagi gimana ya, lagi tidak kelihatan aja. Haikal lagi pulang juga. Cuman kalau kata aku sih ini kasih makannya terlalu banyak, nggak dipantau dia udah makan atau belum gitu kan, jadi asal lempar aja. Terus ketika dia makanannya nggak habis, ya udah gitu guys. Dan bisa jadi pelajaran juga nih nanti buat kita semua ya, kalau hal seperti ini tuh salah gitu. Bukan masalah nominalnya juga sih guys. Ya aku tahu gitu kan, kayak ikan-ikan ini juga pasti kalau sekarang harganya lumayan, walaupun ini juga 2 ekor harganya pasti lumayan guys, walaupun aku dikasih sama orang kan. Cuman lebih ke 2 ini tanggung jawab. Ini semua tanggung jawab sih, tapi 2 ini kayak tanggung jawab aku ke orang. Aku harus minta maaf ke orangnya karena udah nitipin dan kita nggak bisa. Yang ini kenangannya guys ya, udah dari dulu aku pelihara, emang sengaja aku pengen gedein gitu loh. Kalau udah gede pengen aku taruh di kolam, kalau nggak bisa taruh di tank gede gitu loh guys suatu saat ya. Kalau udah gede, karena ini kan salah satu peacock bass terbesar Temensis. Kalau ini peacock bass pertama aku yang emang dari dulu udah aku pelihara dari kecil sampai Aji aja ya. Dulu kan Aji sebelum Adit itu udah 2 tahun yang lalu guys. Dia aja masih ingat dulu waktu beli ikan ini gitu guys. Nah pokoknya kayak gitu ya untuk videonya. Jadi ya kita harus gimana ya, aku mau evaluasi sih kemarin sih ya. Menurut aku sih ini emang keteledoran juga. Kalau untuk aku sendiri sih sejujurnya udah agak lama juga kan pelihara mereka, dan sejauh ini nggak pernah ada apa-apa. Kejadian filter mampet itu pernah kejadian waktu ikan piranha guys, dan itu tuh bukan mampet sih, lebih ke mati lampu kan. Kalau filter mampet langsung membunuh banyak hal sih kayaknya baru kejadian kemarin ya. Jadi apa ya, pelajaran banget juga buat kita. Makanya nih alhamdulillah udah ada revisi di minggu ini. Pas kita datang akuariumnya jernih, bersih kayak gini tanpa adanya kotoran-kotoran makanan gitu guys, kayak gitu. Nah guys, di minggu ini juga setelah
kemarin seminggu kita sudah melewati tragedi itu guys, aku udah mencoba untuk mengikhlaskan semua hewan-hewan yang memang mati, meninggal. Dan khususnya waktu aku lagi nggak ada di rumah sih, waktu aku lagi di Purwakarta, yang dapat kabar gitu kan beberapa. Walaupun ada sih beberapa hewan juga di sini guys, itu waktu aku lagi di rumah sih matinya. Ada yang lompat juga, dan juga ada yang kena penyakit juga, yang selama ini tuh belum kita ikhlasin buat kita kuburin. Aku nggak ada niatan, walaupun ini ikan bisa dimakan, aku bakal makan. Aku nggak ada niatan karena memang makannya pun itu jujur aku nggak bisa gitu guys. Bahkan dulu juga aku pernah ada tragedi yang di kolam, yang itu airnya kering gara-gara kumkum waktu itu pernah. Itu ada ikan arwana juga, terusnya ada RTC dan lain-lain. Itu mati, cuman karena waktu itu tuh gimana ya, ada tukang juga kan di sini kan, terusnya kayak dia tuh ngerasa kayak lebar kalau dikuburin. Jadi waktu itu aku ikhlasin buat dimakan. Itu waktu itu dimakan, tapi nggak sama, aku nggak makan sama sekali guys, sedikit pun aku nggak makan. Aku nggak tega buat makannya. Aku suka ikan, suka banget ikan kan, ikan patin kayak gitu aku suka banget. Cuman waktu itu karena itu peliharaan aku bener-bener nggak makan. Aku dimakan sama tukang-tukang yang ada di sini. Belum waktu itu kayak lagi bikin kandang merpati dan lain-lain juga. Nah kalau ini semua adalah ikan yang mati dan belum sempet aku ikhlasin kemarin. Tapi hari ini ya seperti yang aku udah bilang tadi, aku udah mulai ikhlas guys, dan aku mau nguburin mereka semua di sini. Sebenarnya ada satu ekor lagi, yaitu Pedro, lele albino raksasa aku yang emang dari kemarin juga masih aku taruh di kulkas. Sekarang lagi kita mau coba buat cairin karena dia paling susah buat diambil ya Dit ya. Jadi kita tadi mau taruh sini, cuman masih ada di kulkas. Nanti kalau misalnya emang udah bisa diambil, kita ambil, kita kuburin bareng-bareng gitu guys. Sekarang kita ceritain ya kronologi matinya ya Dit ya. Jadi kalau ini patin 2 ini waktu itu mati, dia seperti yang teman-teman lihat ya, ini pelakunya adalah Toman raksasa aku, yang satu galak banget itu udah aku cobain ke orang, dan yang satu lagi yang tadi kita keep di akuarium gede itu guys. Cuman yang Toman yang gede itu sih aku rasa dia nggak begitu galak ya Dit ya. Bukan itu sebenarnya guys yang galak. Yang galak itu Toman kita yang memang kita kasihin gitu loh. Bahkan aku juga dikasih videonya dia sampai segalak itu. Nah ya karena galak kayak gitu dan nggak cocok buat taruh kolam, akhirnya kita kasihin. Ini korban Toman 2, giginya kelihatan banget nih. Bite mark ya kalau di kita nih, gigitannya ini dari bite mark ini sebenarnya kalau di ilmu kedokteran gigi ya, misalnya kayak ada orang ini forensik nih. Saya ada orang istilahnya mah saya disakitin gitu guys. Terusnya kan orang itu kan refleksnya buat gigit ya. Nanti si pelaku ini tuh bisa kelihatan dari gigitannya. Misalnya kayak ada orang dipaksa apa gitu kan, dia ngelawan kan susah gigit biasanya kan Dit. Nanti gigitan si pelakunya sama gigitan korbannya nanti disamain tuh. Kalau gigitannya sama itu karena setiap orang kan beda tuh gigitannya. Karena gigitannya sama, jadi udah fix itu korbannya gitu, ngerti nggak Dit? Itu pelakunya gitu kan. Nah sama ini juga kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan hal itu, ini kita bisa lihat gigitannya Toman yang mana sebenarnya. Tapi kan kita nggak mau kan ngecek Toman tuh gigitannya gimana, kan nggak tahu. Tapi sepertinya sih ini gigitan Toman yang kecil sih guys. Soalnya lengkungnya cuma sekecil ini, bukan yang gede. Kalau yang gede kan lengkungnya bisa lebih gede gitu kan. Jadi ini karena Toman ganas gitu. Kalau ini ada koki aku. Ini koki juga nih, ada beberapa. Yang biasanya mayoritasnya sih ada beda-beda sih guys. Kalau ini intinya kalau nggak salah nih karena sisik tuh, kembang sisik. Ini udah kita coba upayain kayak gimana, pakai heater dan lain-lain, kita kasih obat apa-apa dia nggak selamat juga. Karena kata kembang sisik susah banget ya, kalau udah kena ya. Yang kita bisa lakuin cuma diisolasi aja gitu. Kalau ini tuh kayaknya ini mah karena kutu kura-kura kalau nggak salah guys. Karena kutu kura-kura nih. Ini juga sama ya, kutu kura-kura ya. Paling gede ini juga cukup baru matinya nih karena kutu kura-kura juga. Ini 2 yang sekarang sebenarnya kita udah wah parah sih itu ya, dikasih obat, dikuras segala gitu udah lakuin. Ternyata solusinya dikasih ikan manfish guys, karena udah aman, kutu kura-kura udah hilang karena dimakanin mungkin sama manfish itu ya. Dan ini tuh largemouth bass, dia matinya karena waktu itu dia sempet kayak ada hole in the head, terusnya dia sempet kita obatin pakai amox kayak gitu. Kita juga cari dari senior dikasih tahu kayak gitu, dan dia malah entah stres tak gimana dia mati. Kalau ini ada stewarti yang kecil itu, dia ini agresif banget, saking agresifnya dia nabrak atas sampai palanya tuh bolong tuh guys, kelihatan ya. Palanya bolong. Dari palanya itu biasanya kan kalau luka kepala tuh biasa ya guys ya. Cuman kalau dia parah gitu loh, dia malah jadi abses segala-gala, dan waktu itu nyung bundut banget. Akhirnya diputusin sama kita buat istilahnya mah apa ya, diangkat lah si tumornya di sini. Gak lama dia itu malah meninggal dunia. Kalau ini ada Canamaru juga. Kalau ini dia kena penyakit juga guys ya, di sisik-sisiknya juga udah mulai kayak putih-putih gitu, nggak ngerti aku juga udah dikasih obat gimana akhirnya nggak selamat. Jujur kalau Cana kita jarang ya ada yang mati ya Dit, kecuali lompat nggak sengaja gitu kan, dan itu juga udah lama banget kejadiannya, dulu banget waktu kita pertama kali pelihara Cana. Sekarang udah nggak pernah, alhamdulillah kayak gitu guys. Nah ini 4 ekor yang kemarin mati, yang ya teman-teman juga tahu lah ya kronologi matinya kayak gimana. Ini ikan yang udah paling aku gede ini, sedih banget sih aku, mau nangis Dit kalau lihat ikan ini teh. Adit juga tahu kok ini aku belinya waktu itu dari kecil banget. Ini sama kalau
ini kan aku dikasih juga nih. Adikku dikasih dari Fast and Furious. Ini aku beli dari Body Fish waktu itu. Ya sedih juga sih guys, karena ini udah lama. Ini apalagi ini udah paling lama juga nih, Peacock Bass Mono. Kalau dua ini baru malah dikasih ya waktu itu kita, makanya kita juga berulang enak banget tuh dia meninggal kayak gitu. Dan yang terakhir nih Pedro nih masih ada di sini guys. Ini kita lagi upayakan, sorry nih ya berantakan karena kita keluarin. Pedro kita masih taruh sini, ini mau kita angkat nanti kalau misalnya ini memang sudah cair gitu loh, dan nanti kita bakal kuburin barang-barang gitu guys. Ya kita sih kalau nguburin hewan kayak gitu ada sih tempatnya kayak di belakang gitu ya Dit ya, cuman karena memang si Pedronya masih belum bisa dikuburin sama kita, jadi ya kita bakal coba buat tunggu aja sampai dia bisa diangkat, baru ntar kita ikhlasin, kita kuburin mereka semua bareng-bareng guys, kayak gitu ya. Jadi setiap hewan yang mati di sini juga ada pelajarannya gitu loh Dit, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan sejauh ini sih alhamdulillahnya kita juga bisa belajar dari kesalahan kita. Jarang sih ada hewan yang mati karena kesalahan yang sama itu, kalau aku alhamdulillah jarang. Tapi jangan sampai ada kejadian lagi kayak gini guys. Yang bikin aku sedih, aku lagi di sana lagi di Purwakarta gitu kan, jadi sedih aja gitu loh. Waktu kita pulang udah ikan-ikan kita ini yang biasanya menghibur kita juga gitu kan, udah tinggal nama kayak gitu. Oke lah, jadi kayak gitu mungkin kita bakal tunggu Pedro aja dulu ya guys ya, sampai Pedro nanti udah siap untuk kita kuburin, bawa barang-barang kita kuburin sekarang guys. Kita ikhlasin apa yang udah kejadian ini guys. Oke, ini kita udah perjalanan guys. Kita bawa Adit sama Haikal juga di sini, dan di belakang udah kita keluarin juga ikan-ikan kita. Tadi Pedro juga udah sempat kita keluarin dari belakang sana. Pokoknya mah ini ya kali ya dijadiin pelajaran lah ya. Sampai kejadian lagi lah kayak gini lah. Kita harus belajar dari apa yang udah terjadi. Bau banget sih ini guys, bau amis banget. Karena ya kalau misalnya kita taruh di freezer, mungkin si lendir-lendirnya juga kan dia ngebeku tuh. Jadi ketika dia udah ke defrost, bau lendirnya tuh, bau amisnya bener-bener kayak kerasa banget. Kita juga udah bau pacul. Ya kayaknya nanti kalau misalnya bisa ya dikubur massal aja gitu kan. Kalau misalnya emang susah ya nanti kita kuburin satu-satu. Cuman kayak PR sih. Kira-kira gimana nih, massal aja gitu bareng-bareng? Massal ya? Kalau bisa masak, cuma kalau memang bisa dipisah paling si Pedro doang aja. Ini si Pedro lah, kita pisah lah kayak gitu. Ini kita menuju ke sana ya. Ini kita memang sengaja agak malam juga supaya nggak terlalu jadi pusat perhatian kayak gitu kan. Terus kita dikirain ngapain gitu biasanya kalau misalnya siang-siang ya. Malam juga kelihatan orang dikira ngapain sih. Aduh, tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap ikhlas nih. Aku udah mencoba buat ikhlas. Kemarin aku kesel banget sih, cuman sekarang udahlah kita coba buat ikhlas. Semoga kita nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi guys. Oke guys, jadi ini kita udah di lokasinya ya guys, dan di sini kita mau langsung aja kuburin. Ini nggak terlalu jauh dari rumah aku, cuman ini nggak di rumah aku banget, karena kalau di rumah aku suka dibongkar ya kuburannya sama orang-orang yang tahu. Jadi ini aku nggak akan kasih tahu tempatnya di mana. Ya yang pasti sebenarnya kan intinya mah kita ya namanya juga makhluk hidup kan ya, mati kan, dari tanah kembali ke tanah. Walaupun sebenarnya itu bisa dari tanah kembali ke perut bisa sih sebenarnya sih, udah halal juga kan kalau kita makan. Cuman seperti aku tadi bilang, nggak tega aku buat ngasih makanannya sama Haikal. Dia ternyata cukup jago ya untuk memacul ya. Ya bisa sih, kurang dalam ya, masih mau dalemin lagi. Kalau udah dikubur mah pasti ini gitu. Pasti apa? Nimbul gitu. Enggak, iya. Nah, kita ambil dulu deh ikannya Dit. Ambil Haikal di sana. Tapi ntar Haikal nggak ada yang ini ya, nggak ada yang oh bisa. So, Udah ngambil dulu ikan aja. udah ngambil ikan deh ya. Soalnya ikannya bau di mobil mah. Ambil ikan dulu deh ya. Bau banget. Sorry Kal, satu Kal. Waktunya untuk mengikhlaskan ya, kuburin ikan. Udah cukup Kang segitu Kang? Nih guys, kita kuburin aja ikan-ikannya. Sedih ya. Nih ikan-ikannya. Ada warga lewat dikira kita nguburin apa. Ya sebenarnya sih kalau ada pemakaman khusus hewan gitu sih aku mau sih di situ. Cuma nggak ada. Bisa gitu yang masuk ya, kayaknya yang masuk aja lah. Pedro kayaknya nggak masuk Kang. Lebih sama Kang Haikal aja deh. Nanti kan aku kan nyetir takut bau tangannya deh. Biar Haikal yang bau lah sekarang. Aduh. Begitulah guys ya. Ini tuh ikan yang tidak kita ikhlaskan dari kemarin gitu. Dan sekarang kita coba untuk mengikhlaskannya. Memang cara ini adalah cara terbaik. Nah itu cana yang waktu itu Kang. Sampai cana-cana segala ada. Segitu kali ya? Masih muat nggak kira-kira? Patin kali muat satu yang kecil kali Kang. Oh itu masih ada tuh sama si. Oh banyak banget. Udah, kalau itu masuk. Hiji deh, Bang. Sedih sih. Udah nggak apa-apa deh, kita tutup deh Kang. Itu si Pedro nanti kali ya, belakangan ya. Atau enggak? Langsung. Tutup lagi aja. Oh. Selamat tinggal. Wah gila, ini part paling ini sih, paling berat ya. Part mengikhlaskan.
Ya at least kalau misalnya kita taruh di kubur kayak gini mah nggak bau lah guys. Kita juga sebenarnya kuburnya kan di tempat-tempat yang deket tempat sampah juga sebenarnya di sana. Jadi ya insya Allah nggak akan kecium bau sih. Sedih ya, udah hilang dit. Aduh. Ya. Itu tuh masih timbul itu. Sip lah, cukup lah. Oke, ini ikan-ikannya sudah kita kuburkan ya. Sisanya nih si Pedro. Boleh lah. Kita gali lagi ya guys. Guys, untuk Pedro biar sama aku aja deh Kang. Pedro mah. Oke. Aduh Pedro. Guys, masih beku. Pelajaran banget buat kita nih, buat Pedro. Aduh. Masukin ya. Wah, susah ya masukinnya juga ya. Masih agak nimbul. Gak apa-apa, ditimbun aja deh. Udah lama juga dia bakal terdekomposi. Ini part yang sudah lama-lama aku tunggu nih, mengikhlaskan guys. Nggak tahu ya gimana ya, pengen ditaruh di kulkas aja gitu guys. Cuman sebenarnya taruh kulkas juga cuma memendam kesedihan. Ya ujung-ujungnya sih harus kita kuburin kayak gini supaya kita juga ikhlas dan biarkan video ini tuh jadi kenang-kenangan juga buat aku gitu kan. Kalau misalnya kita kangen, kita lihat video ini. Udah Kang ya? Udah aman. Oke, kayak gitu paling ya. Pokoknya mah ya gitulah ya, jadiin pelajaran ya. Kita semua jadiin pelajaran. Pokoknya jangan sampai ada kejadian yang terulang lagi, apalagi sama persis gitu kan kejadiannya. Kayak misalnya kayak kemarin kan filter kayak gitu-gitu, semoga nggak ada kejadian lagi lah. Dan ya buat teman-teman juga semoga bisa ngambil pelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.